Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu seluruh sidang jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ada kekuatan, ada kesehatan, menikmati anugerah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyi dari satu pujian nyanyian Kemenangan Iman nomor 105. Kemenangan Iman nomor 105, penebus yang terindah. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu, sucikan, peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa. Tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Ayat yang kedua, melintas dunia fana, pimpin aku pada jalanmu, ku percaya padamu, Tuhan tidak tinggalkan aku. Tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang selalu baru kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk iman yang tetap diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Malam hari ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami untuk kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Saya pilih dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, bagian firman Tuhan ini sudah sangat lazim bagi kita. Saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu menghargai waktu yang sangat berharga, atau waktu yang sangat berharga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, setiap kita ya memiliki harta yang paling berharga. Ya, kita seringkali ya, tidak menyadari akan harta yang berharga itu. Kita punya harta yang begitu bernilai, tetapi seringkali kita sia-siakan. Harta itu adalah waktu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu
adalah sesuatu hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Pepatah Inggris mengatakan, time is money, time is gold. Ya. Tetapi sebenarnya, waktu lebih berharga daripada uang atau emas. Orang bisa memakai waktunya untuk mencari uang, tetapi sebaliknya, manusia tidak bisa mempergunakan uangnya untuk membeli waktunya kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, menjalani kehidupan ini, satu waktu kita tidak akan punya waktu lagi. Akan tiba saatnya jantung kita tidak lagi berdetak, paru-paru tidak lagi bergerak, otak tidak lagi menyimak. Satu saat, dan saat itu tidak ada waktu lagi. Saudara-saudara, berapa banyak sih waktu yang kita sudah pergunakan di dalam kehidupan kita? Berapa banyak waktu yang kita sudah buang di dalam kehidupan ini? Sekitar 70 tahun? 80 tahun? Dan jika kita kuat mungkin akan mendapat bonus. Tetapi firman Tuhan katakan, selebihnya itu hanyalah kesukaran dan penderitaan yang kita dapat. Saudara-saudara, apa yang kita dapat pergunakan? Apa yang kita dapat lakukan? Apa yang dapat kita buat dengan waktu yang kita punya saat ini? Mari renungkan firman Tuhan. Yang pertama, bahwa menghargai waktu yang sangat berharga itu. Gunakanlah waktu yang ada untuk mencapai atau melakukan setiap hal yang berguna di dalam kehidupan ini. Dengan waktu yang terbatas, ya, mari kita pergunakan untuk dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dengan waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pergunakan untuk melakukan satu hal yang berguna di dalam kehidupan ini. Karena ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, sehingga waktu itu lewat begitu saja. Dan ketika waktu sudah lewat, kita tidak punya kekuatan untuk mengembalikannya lagi. Saat ini kita katakan bahwa kita masih muda dan kita masih kuat. Saat ini kita masih produktif. Kita masih dapat bekerja dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan. Tetapi suatu saat, ketika waktu itu semakin hari dan semakin lewat, maka kekuatan yang ada sekarang tidak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu, pergunakanlah dengan baik setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahwa masa hidup kita ini terbatas di dalam dunia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mempergunakan kesempatan yang terbaik untuk hal-hal yang berguna. Kita harus meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ayat 1 katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan burunya diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, mari kita taruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita letakkan setiap hal yang kita lakukan di dalam pertolongan Tuhan, sehingga kita mampu, sehingga kita sanggup untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, menghargai waktu yang ada. Jangan kita menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan dan mengkhawatirkan masalah-masalah duniawi. Dan kita hanya sibuk dengan persoalan duniawi, memikirkan tentang sandang, pangan, dan papan. Semuanya itu memang dikejar oleh semua orang. Semua itu sebenarnya diperlukan oleh semua orang.
Tetapi bukan itu yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Injil Matius pada pasal yang ke-6 ayat 33, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Kristus dalam kehidupannya. Sibuk memperbanyak harta mereka, sibuk mengejar harta duniawi. Tetapi sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Firman Tuhan yang kita baca memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada kita, supaya kita selalu menghitung hari-hari kita. Mengapa kita harus menghitung hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan ini? Karena merenungkan hari-hari perjalanan kehidupan kita, kita mampu untuk mereview apa yang sudah kita buat di dalam kehidupan ini. Hari ini, sudahkah kita melakukan satu hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan? Di tempat kerja kita, sudahkah kita bertindak dengan jujur dan benar sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Menghargai waktu yang ada, kita harus tahu untuk mendahulukan Tuhan. Menghargai waktu yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus mampu membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dan mempertahankan kebenaran itu di dalam menjalani kehidupan ini. Ada janji Tuhan ketika kita setia kepada Tuhan, mencari perkara yang kekal. Ketika kita setia untuk mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan ini, tanpa perlu kita cari, tanpa perlu kita usahakan, firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, kebahagiaan, semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan heran ketika ada orang yang setia kepada Tuhan, ada orang yang takut kepada Tuhan, ada orang yang bersungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena mereka menghargai setiap waktu dan kesempatan yang ada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, siapa yang mengenal kekuatan Tuhan? Siapa yang takut kepada gemas Tuhan? Ketika Tuhan bertindak di dalam kehidupan ini, kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana kekuatan kuasa Allah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita takut kepada Tuhan, mempergunakan setiap kesempatan yang ada, Tuhan berkuasa untuk memberkati kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesempatan yang begitu singkat Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia, mari kita pergunakan untuk membangun kerajaan Allah dan untuk mencari kebenaran Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Waktu yang ada kita harus pergunakan demi kemuliaan Tuhan. Di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, melalui kehidupan pribadi kita. Dan ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari renungkan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini, bahwa hidup kita hanya seperti bunga rumput. Pagi dia mekar, sore dia layu. Hidup kita hanya seperti rumput yang hari ini subur, besok layu. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menambah umur dan usia kita di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita menikmati umur panjang, pergunakan waktu dengan baik. Ya. Jangan habiskan waktu dengan sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap keperluan kita Tuhan tahu. Tuhan hanya ingin, Tuhan minta kita datang kepadanya, mendahulukan Dia di dalam sepanjang kehidupan ini. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, biarlah kita senantiasa hidup mempergunakan kesempatan dengan baik.
Waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita adalah waktu yang berharga. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang singkat. Tetapi biarlah melalui firman-Mu yang kami renungkan akan memampukan kami untuk melakukan setiap hal yang berguna demi kemuliaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami tahu untuk senantiasa mendahulukan Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa setiap keperluan dan kebutuhan kami Tuhan tahu dan Tuhan akan persiapkan di dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun, Tuhan akan terus menyertai, memampukan mereka semua untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Dan janji Tuhan akan dinyatakan bahwa semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Seta Tok Rapang, bagi Bapak Yakub Lakudu, Bapak Markus Sampe, Bapak Cornelius Pangaloli, bagi saudara kami Bapak Pendeta Bilson, Ibu Pendeta Olvi Hakti, anak kasih kami Elsira, Devan, dan juga Rifan. Dan juga kami berdoa bagi hamba-Mu mamanya Fani, anak kasih kami Rili, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain dalam kelemahan tubuh, Bapak Ishak Sau, Bapak Guni Maliku. Mari Engkau jamah mereka Tuhan, sempurnakan kesehatan mereka sehingga mereka boleh merasakan pemulihan dari Tuhan teristimewa, tetap kuat di dalam iman dalam menjalani kehidupan ini. Bagi jemaat-Mu yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka, mari Tuhan memberkati, mari Tuhan mempercukupkan segala biaya yang mereka perlukan dalam membangun rumah mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, biarlah mereka tetap hidup setia kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga pergumulan apapun tidak akan memutuskan hubungan kami dengan Tuhan, tidak akan membuat kami jauh dengan Tuhan, tetapi akan membuat kami semakin mencari Tuhan, semakin merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja. Berkatilah tukang yang mengerjakan. Biarlah oleh anugerah dan kasih-Mu, apa yang kami gumuli sama-sama ini akan terus dijalankan proses pengerjaannya. Berkati tim pembangunan yang menangani, yang memikirkan akan pembangunan ini, beri hikmat dan kemampuan kepada mereka. Bahkan jemaat Tuhan, biarlah mereka senantiasa boleh menikmati berkat Tuhan dan akan melibatkan diri berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan, bagi saudara-saudari kami yang mencari pasangan hidup, ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil, bahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan teguh kuatkan di dalam iman sehingga mereka boleh melihat kuasa Allah dinyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini ketika kami beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga ketika kami tidur, kami boleh tidur dengan tenang, dan besok pagi kami dengan bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang akan mendahului. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menaungi kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Biarlah di lain waktu kita boleh berjumpa dan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.